ya sebenarnya dilematisnya kita karena kita masih berproses ya. Kemudian juga untuk apa namanya? Kita dukung Merdeka Belajar untuk pendidikan berkemajuan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Bapak Wawan Buang SPD, Bapak Kasih Kurikulum, Bapak Sahril Simamura SPDM, dan tentu saja Ibu Pengawas, Koordinator Pengawas dan Pengawas Sukmajaya, narasumber kita yang alhamdulillah nanti akan menyampaikan materi P5 dari Sekolah Penggerak, Pak Akbar Suparma SPDM SD, dan tentu saja rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu rekan kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Alhamdulillah wasbillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat. Merayakan Hardiknas tahun ini. Rangkaian kegiatannya 2 Mei kita akan ada upacara besar. Kalau yang tahun lalu kan masih era pemulihan ya. Pelaksanaan upacaranya itu masih di satuan pendidikan masing-masing. Gitu ya. Nah, tahun ini kita akan menyediakan upacara besar di Balai Kota tanggal 2 Mei. Setelah tanggal 2 Mei, tanggal 4 dan tanggal 5 inilah puncak acara Hardiknas kita. Akan ada expo ya pendidikan dan nanti juga ada launching literasi kita. Tadi ada penyerahan buku hasil karya guru dan siswa yang alhamdulillah sampai dengan saat ini baru 70 sekolah ya. Sudah waktu 70 sekolah aja sudah ada 300 judul gitu. Sekarang udah 100 berapa judul? Lebih. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya teman-teman nanti akan ada penyerahan buku kita ya akan diserahkan. Nah, jadi rangkaian kegiatan kita di Sabtunya ya di hari Sabtunya itu ada expo pendidikan ya masing-masing kecamatan dan beberapa lembaga ikut expo pendidikan. Nanti terkait program Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan ada stand khusus guru penggerak, ada stand khusus sekolah penggerak, ada stand khusus literasinya ya dan sekolah inklusinya. Nah, ini nanti kita akan pamerkan, kita akan expo di kegiatan itu. Selain itu ada performan ya, penampilan dari siswa dan siswi kita yang berprestasi. Silakan yang mau meramaikan itu nanti bisa mendaftarkan. Nah, 2 hari itu, hari Minggunya ya itu ada program sebagai puncak acaranya. Itu ada program, ada karnaval, ada jalan sehat, ada performan lagi gitu ya. Dan ada seminar pendidikan. Alhamdulillah sudah konfirmasi nanti akan memberikan wawasan ya terkait kegiatan parenting itu. Ada Mbak Sahnas ya, Mbak Sahnas nanti akan memberikan ya informasi seputar ya kita akan seminar pendidikan parenting bersama Mbak Sahnas ya. Itu di hari di Minggunya ya. Ada sambil bagi-bagi door prize insyaallah ya. Minimal ada kulkas gitu ya. Ada 5 sepeda, minimal 5 sepeda, mudah-mudahan bertambah. Ya, mudah-mudahan hari ini akan lobby mendapatkan ini door prize utama motor insyaallah. Yang datang ke sekolah kita. Saran boleh, tapi keputusan tetap orang tua. Misalnya, ini kayaknya cocok SLB, bisa disaranin. Tapi saya nggak sanggup kok kejauhan, mau di sini silakan. Yang diterima, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanggapi adalah ini boleh sampaikan nanti ya. Putri Aryani tidak akan menjadi seperti itu kalau tidak mendapat dari dukungan orang tua. Gak bisa seperti itu karena orang tuanya dampingi kemanapun orang tuanya pergi ikut orang tuanya. Bahkan dia dengan kerjaannya gara-gara dia mementingkan pendidikan anak. Akhirnya bisa seperti itu. Maka perlunya parenting pada orang tua, penyadaran bahwa pendampingan orang tua kepada anak itu mutlak. Jangan diserahkan bulat-bulat ke sekolah. Makanya perlu parenting sekolah itu. Ya.
disadarkan oleh sekolah kepada orang tua murid bahwa pendampingan orang tua itu sangat penting. Karena pendidikan keluarga itu yang utama, ya. Pendidikan di sekolah itu telah membantu orang tua ketika orang tua tidak bisa mengajarkan, maka dibantu oleh sekolah. Tapi tetap yang utama itu adalah orang tua. Kekurangannya, tapi kita lihat keistimewaan anak tersebut. Karena biasanya anak autis Bapak Ibu kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan yang normal. Karena di autis itu ada dua, yang slow dan high. Nah, itu kita bagaimana guru-guru bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ketuanya oleh Bu Reni, wakilnya oleh Bu Aster, nanti akan dibantu oleh Pak Supri, guru Cisauk 1, Pak Supriyono. Nah, alhamdulillah luar biasa Pak Supriyono itu juga luar biasa, asap dari Kecamatan Sukmajaya untuk bidang inklusi Pak Arif. Jadi kita nanti insya Allah akan saya kerjasama dengan Pak Supriyono terkait dengan pembentukan komunitas belajar guru inklusi. Kita sepakat ini, memberi nama siapa ini? Putri Aryani, Helen Keller, Dewi Sartiga, Kartini hari ini dengan Kartini yang luar biasa. Oh ya, nanti kita akan menuntut SK-nya. Karena ini secara spontanitas mohon izin Pak Sahril, nanti insya Allah SK akan langsung kami buat oleh. Mungkin untuk mengesahkan, moga untuk sementara Bu Reni dengan Bu Aster selaku pengurus langsung. Minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan sekolah. Artinya apa? Ini memberikan kesempatan kepada anak supaya berbekal air minum dari rumah. Satu keuntungannya apa? Kalau membekal tidak ada sampah, tidak boros, itu juga bisa ditanamkan di sekolah. Apalagi yang sekarang sedang mau ke sekolah di Yata, untuk zero waste-nya, nol sampahnya bisa dimulai dengan gerakan ini. Ya paling modalnya apa? Kalau mau modalnya galon ya di sekolah. Kalau bisa tidak mau modal, ya diwajibkan anak-anak membawa sendiri. Tapi bukan berupa ini ya. Walaupun bekal dari rumah, tapi tidak berupa ini. Kita membawanya tumbler yang bisa diisi ulang. Ya kalau yang ini justru di Adiwiyata adalah diharamkan. Ya tidak boleh ada barang-barang bekas dipergunakan, tapi yang menjadikan sampah, tapi bisa dijadikan barang yang berguna. Gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman dan kebiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang. Ingat, SD tidak melakukan tes calistung. Kalau SD negeri kayaknya sih udah ya. Nah, ini PR untuk yang SD. Untuk penerimaan peserta didik baru yang dari satuan PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD, ini tidak ada tes calistung. Biasanya nih curhatan kepala sekolah ya yang dari swasta begini, Bu, kita cuma mau pemetaan aja gitu kan, bukan untuk penentuan diterima atau tidak Bu gitu. Apapun itu mulai sekarang jangan gitu ya, supaya kita bisa sama-sama gitu loh komitmen gitu ya, supaya nggak ya kira memang swasta mungkin dengan segala sumber daya dan sumber dana yang dimiliki mungkin memang bisa lebih dari kita lah gitu ya, bisa lebih leluasa gitu daripada kita. Tapi masalah-masalah ini P5 ini ya tentunya ada satu ruang yang harus kita pikirkan bersama sebagai tim. Kemudian lanjut pelaksanaan Bapak dan Ibu. Di pelaksanaan itu tantangannya apa sih? Saya itu memiliki permasalahannya adalah mengoptimalkan kobel. Pasti di sekolah Bapak dan Ibu ada kobel ya. Sudah optimal atau belum? Nah, dan sinergitas kerjasama guru untuk termotivasi melaksanakan proyek sesuai rancangan. Yuk kita lihat, teliti setiap guru di sekolah kita masing-masing apakah sudah benar melaksanakan P5-nya dengan sistematikanya, dengan pelaporannya, ya, dengan langkah-langkah yang tepat.
bagaimana gurunya bisa melaksanakan dengan langkah yang hebat dan tepat ketika kita sebagai kepala sekolahnya pun juga nggak mengerti, nggak paham misalnya. Nah Bapak dan Ibu, terus kemudian gimana kolaborasi antara peserta didik bermasalah dalam pelaksanaannya? Gimana caranya untuk menciptakan kolaborasi antara peserta didik? Karena rata-rata di antara mereka itu ada yang pasif touch, ada pasif adolesen, ada pasif macam-macam lah, kan gitu ya, masing-masing peralihan. Adik PAUD, ketika ku tamat PAUD, aku masuk SD, sekolah dasar